Ya. Jadi kalau kemudian mendapatkan momentum untuk tobat, gampang atau tidak gampang? Gampang, Pak. Gampang. Kadang-kadang kita duduk melihat video salah satu ustadz yang kemudian ternyata mungkin ustadznya saat itu menyampaikan tulus dari hatinya, nembus langsung ke hati kita. Momentum untuk bertobat itu banyak, tapi menjaga momentum tobat sampai meninggal dunia itu ternyata tidak gampang. Karena ternyata apa? Belum tentu orang yang bertobat itu istiqamah dalam tobatnya, dan berapa banyak orang yang berdusta dalam tobatnya. Ya, makanya Masya Allah, itulah kenapa hikmahnya kita ini diperintahkan datang ke kajian, diperintahkan ketemu orang yang sholih, diperintahkan untuk berkumpul, dan kemudian kita untuk beribadah yang sunnah. Itu intinya supaya kita terjaga hangatnya kita ketika bertobat sampai kita meninggal dunia istiqomah atas itu. Dan saya ingatkan loh, kalau sudah bertobat itu tidak usah ngomong-ngomong deh, alhamdulillah saya sudah hijrah, tidak usah. Kenapa saya tidak kemudian menyarankan itu? Karena saya khawatir bahwasanya ketika kita hijrah banyak ngomong-ngomong ke tempat orang lain, saya khawatir ada penumpang gelap di dalam hati kita yang bernama riya dengan sum'ah tanpa kita sadari, lalu kemudian merusak perjalanan hijrah kita kembali ke Allah. Kalau sudah hijrah, sudah antara kita sama Allah. Tidak perlu kemudian kita sering ngomong alhamdulillah sekarang saya sudah hijrah gitu. Tidak usah lah. Tapi kalau ada yang ngomong kayak gitu, jangan kemudian dikatakan wah riya kamu. Tidak usah gitu juga. Ya. Tapi kalau kemudian kita mendapati diri kita, tidak usah ngomong. Berapa banyak Pak dan berapa banyak Ibu orang yang sering mengatakan saya sudah hijrah. Padahal belum hijrah, dia masih di tempatnya doang. Hanya mengganti penampilan tok. Hanya mengganti penampilan tok, tapi belum hijrah sama sekali. Dan kita tidak pernah mendapati kisahnya para sahabat ridwanullah alaihim. Tidak pernah kita mendapati sahabat itu ketika mereka hijrah. Ada nggak yang ngomong alhamdulillah sekarang saya sudah hijrah ya Rasul? Tidak ada itu. Ada nggak hadisnya? Tidak ada. Umar aja tidak pernah ngomong gitu kok. Tapi nanti kalau ada yang ngomong kayak gitu, ketika dia belum paham, tidak usah kemudian divonis. Jangan suka memvonis atas niatnya orang. Nanti dihukum sama Allah. Mari kita belajar dari kisah nyata Makhul. Makhul itu kemudian pernah ngelihat ada orang yang rukuk, ada orang yang sujud. Nangis. Rukuknya nangis, sujudnya nangis. Makhul kemudian berkata dalam dirinya. Berkata dalam dirinya loh, batin loh, tidak ngomong loh ya. Makhul itu berkata apa? Alah, ini riya, ini sum'ah ini. Makanya rukuknya lama, nangis-nangis lagi. Tapi dalam hati doang. Lihat, Allah kemudian langsung apa? Langsung kemudian Makhul berkata, setelah itu berprasangka yang semacam itu, Allah menghukum saya. Selama 1 bulan saya tidak bisa menangis. Walaupun aku paksakan untuk meneteskan air mata, ketika Allah menghukumku, ketika aku memberanikan diri untuk menghakimi dan memvonis niatnya seseorang. Hati-hati tentang masalah itu. Ya, padahal tidak ngomong, tidak nge-share juga loh, apalagi nge-share, ya kan? Oh ini cuma batin dalam hati doang. Ini nggak nge-share ini, hanya batin. Makanya orang yang hari ini, masya Allah saya ingatkan, orang yang hari ini sibuk dengan perkataan manusia, hati-hati loh dihukum sama Allah antum. Apa yang terjadi? Antum akan disibukkan dengan perkataan manusia dan tidak pernah sibuk dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Hafalannya nggak nambah-nambah, tapi sibuk ngomongin orang. Hafalan hadisnya masih innamal a'malu binniyat, terus nggak nambah-nambah. Tapi ngomongin orang di mana-mana. Tidak usah gitu. Nanti tanggung jawab kita terlalu berat di sisi Allah. Makhul aja, batin itu tidak ngomong. Batin tok, tahu batin ya? Kalau bahasa Indonesianya membatin. Kalau bahasa Jawa, kalau Jawa bahasa Jawanya batin, em-nya ditinggalkan. Itu saja kemudian dihukum oleh Allah, matanya tidak bisa nangis selama 1 bulan hanya karena satu prasangka itu. Nah disitulah kita paham. Hati-hati tentang masalah menghakimi dan memvonis niat seseorang. Makanya kalau kita ngelihat ada saudara kita pasang status @majelis ilmu, ya jangan katakan alah riya ini, tidak usah. Walaupun lebih baik bagi kita menyembunyikan amal. Ya antum yang sudah paham, tidak usah cerita-cerita amal lah. Mau kita beribadah itu kita rahasiakan, karena di dalam ibadah eksklusif, di dalam muamalah inklusif, itu yang benar. Kalau kita ibadah eksklusif, tidak perlu orang lain tahu dan tidak perlu kita tahu. Ya, kamu ibadah rahasianya apa? Kalau kamu temenan sama saya, ayo jujur ngomong sama saya, tidak usah gitu. Apalagi sama istrinya juga gitu. Kamu ibadah rahasianya apa sih, Mi?
Nggak usah tahu bi, loh saya pintu surgamu, lah itu dalilnya salah pemakaiannya. Ya, kalau kemudian kita beribadah eksklusif, tidak perlu banyak orang tahu. Semakin sedikit mata dan semakin sedikit telinga yang tahu ibadah kita itu, semakin utama di sisi Allah. Tapi dalam bermuamalah inklusif, sama semua orang, ketika kita bisa menjadi pintu kebaikan bagi orang, jadilah orang yang bisa membuka pintu kebaikan bagi orang lain. Kalau memang kita khawatir akan terkena kemaksiatan, jaga diri, tidak apa-apa. Jauhkan diri. Tapi kalau kita mampu untuk menjaga diri, maka jadilah pintu kebaikan bagi orang yang belum paham tentang indahnya akidah dan indahnya sunnah.